ini pentingnya ilmu fikih, biar kita bisa tahu hukum. Ya, hukum. Jadi hukum di dalam ilmu fikih ini dia ada haram, wajib, bisa fardu, sunnah, makruh, mubah. Ditambah dua lagi, sahih wa batil, sah atau batil atau tidak sah, fasid. Itu fikih membahas masalah hukum 7 itu. Salat syaratnya tidak terpenuhi, tidak sah, batil namanya. Syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi seluruhnya, sahih. Itu. Salat tertawa, lagi dalam keadaan salat dia tertawa sengaja bermain-main, hukumnya haram. Mazhab Abu Hanifah wudunya batal. Mazhab Syafi'i tidak batal wudu. Nah, ini status hukum di dalam masalah fikih. Makanya ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sudah akhir-akhir hayatnya Nabi, itu malaikat Jibril datang, terkenal dengan nama hadis Jibril, datang menyerupai seorang manusia, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang pertama ditanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian yang keempat, meminta informasi tanda-tanda hari kiamat atau kapan terjadinya hari kiamat. Inilah ilmu yang sangat penting di dalam syariat Islam. Kalau berbicara Islam berarti berbicara syahadatain, kemudian setelah syahadatain di situ iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait, salat, zakat, puasa, haji. Dinamakan ilmunya ilmu fikih. Ilmu fikih lugatan al-fahmu, artinya paham. Secara bahasa artinya paham, agar kita paham hukum. Karena ibadah kita tidak akan bisa mencapai tujuan ibadah terkecuali hukum-hukum ini terpenuhi. Hukum fikih. Nah, fikih pembahasannya itu lahiriah saja, masalah zahir saja. Sebagaimana Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Cara salatnya Nabi kita ikuti, itu pembahasan fikih. Cara salatnya. Makanya disebut secara bahasa oleh para ulama seperti Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Beliau mengatakan al-fiqhu logatan al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya faham. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan ia paham terhadap agamanya. Adapun syar'an secara istilah artinya adalah ilmun bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil al-muktasabati min adillatiha tafsiliyah, yaitu satu bidang ilmu yang mengumpulkan hukum-hukum syariat yang diamalkan dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Itu namanya ilmu fikih. Pembahasan ilmu fikih ada 4: ibadah, muamalah, munakahah, muaqabah atau fiqhul jinayah. Hanya 4 itu yang dibahas. Adapun perbedaan pendapat tentang hukum tersebut itu keluasan hukum Islam. Abdul Wahhab Sya'rani di bagian akhir kitabnya Al-Mizanul Kubra yang lahir tahun 898 Hijriah, beliau mengatakan syariat Islam ini seperti telapak tangan. Sedangkan mazhab-mazhab di dalam fikih itu seperti jari-jari. Sumbernya sama, tapi jalannya berbeda. Tujuannya sama, jalannya berbeda. Jadi syariat seperti telapak tangan, kemudian jari-jari inilah mazhab-mazhab di dalam fikih. Nah, di dalam bahasa disebutkan faqihah. Faqihah yafqahu fikha. Itu artinya paham, mengerti. Kalau wajannya faula, faquha yafquhu, itu artinya shara faqiha, dia menjadi ahli fikih.
Ilmu ini adalah ilmu yang Nabi maksudkan dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan yang dimaksudkan ilmu yang wajib tersebut adalah ilmu yang berkaitan tentang amal ibadah kita yang wajib. Amal ibadah kita, sholat, wudu, puasa, zakat, haji. Maka ilmu yang membahas tentang kewajiban ibadah kita inilah ilmunya menjadi wajib. Ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sesuatu menyempurnakan kewajiban melainkan sesuatu itu dihukumi menjadi wajib. Ilmu fikih. Orang pertama yang membuat rumusan-rumusan hukum di dalam masalah fikih dan lahirnya ilmu namanya usul fikih. Itu Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah. Awwalu man sunnifa Muhammad bin Idris Al-Mutallibah. Orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih adalah Muhammad bin Idris Al-Mutallibah. Ilmu yang tatkala pentingnya sebelum Nabi menyatakan sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Sebelum Nabi nyatakan ibadah ini yang wajib, Nabi awali dengan syahadatain dalam rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua solat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Yang awal inilah penentu daripada sahnya. Ini berkaitan bukan zohir tapi akidah. Dinamakan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu iman. Nah, para ulama menjelaskan definisi daripada ilmu akidah. Mereka menyatakan ilmun yabhathu fi itsbatil aqaidi diniyah bil adillati yakiniyah al-aqliyah wa nagliyah allati tuzilu kulla syak. Satu bidang ilmu yang membahas tentang ketetapan akidah, kepercayaan, akidah agama dengan dalil-dalil yang terperinci berdasarkan dalil akli, berdasarkan rasional, dan nakli, kutipan-kutipan nas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan daripada ilmu tauhid tuzilu kulla syakkin, menghilangkan keraguan. Di antaranya adalah kita meyakini adanya Allah. Itu yang paling penting. Yang pertama, wajibul wujud, adanya Allah, adanya Tuhan. Tuhannya hanya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, Allahnya esa, tidak ada dua Tuhan, Tuhannya satu. Nah, ini permasalahan dibahas dalam ilmu akidah, ilmu tauhid atau ilmu kalam. Berbeda tapi substansinya sama. Kemudian ilmu-ilmu yang menyempurnakan tadi hukum akal. Tauhid itu dia masuk di akal. Kalau fikih fisik, ada juga hukum hati. Jadi Islam ini hukumnya 3. Hukum berkaitan dengan akal, yaitu tauhid, ilmu kalam, ilmu iman. Yang kedua, hukum berkaitan tentang fisik. Pembuktian keimanan tersebut ditunjukkan dengan fisik, sholat, puasa, namanya ilmu fikih. Tidak sampai di situ. Yang ketiga yaitu hukum hati. Disinilah muncul ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ada bermacam-macam. Ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf falsafi, ada tasawuf sunni, ada tasawuf salafi. Yang diperintahkan oleh para salaf, para ulama-ulama yang kita berpegang dengan mereka, itu tasawuf akhlaki, membahas tentang akhlak, perilaku, kebersihan hati. Adapun tasawuf falsafi, Al-Habib Abdullah Al-Haddad melarang kita mempelajari tasawuf tersebut karena makhlutat bil falsafah,
tercampur dengan filsafat dan pengalaman spiritual para wali, yang dimana orang awam tidak akan paham. Hanya orang-orang yang memang dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya. Nah, pengalaman-pengalaman spiritual yang mereka miliki itu mereka tuangkan dalam karya ilmiah. Orang-orang awam ketika membacanya tidak mengalami pengalaman yang sama, pasti dia akan salah memahaminya. Namanya tasawuf falsafi. Seperti kitabnya Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah. Itu kitab itu dilarang oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad untuk dibaca. Dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, juga kitab Al-Insanul Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, dan banyak kitab-kitab yang coraknya tasawuf falsafi. Ada tasawuf salafi, tasawuf salaf terdahulu. Nah, tasawuf salafi ini objek kajiannya membahas tentang zuhud fisabilillah. Di abad-abad pertama muncul ilmu tasawuf tersebut. Para ulama ketika mengarang kitab pasti diberikan judul Az-Zuhdu. Ibnu Mubarak kitabnya Az-Zuhdu, Al-Imam Baihaqi kitabnya Az-Zuhdu, Imam Ahmad bin Hanbal kitabnya Az-Zuhdu, membahas tentang zuhud, namanya tasawuf salafi. Nah, tasawuf yang paling relevan di zaman kita ini dan juga bagi kita orang-orang awam, tasawuf akhlaki, tasawuf yang membahas tentang akhlak. Man zada alaika fi khuluqin zada alaika fi tasawufin. Abu Bakar Al-Qahtani mengatakan, siapa yang bertambah di hadapanmu akhlaknya, maka dia telah bertambah tasawufnya. Jadi makin baik akhlak perilakunya, makin tinggi tasawufnya. Nah, ulama-ulama yang menghimpun ilmu tasawuf akhlaki di antaranya adalah Al-Imam Abdul Karim Al-Qusairi, pengarang kitab Ar-Risalatu Al-Qusairiyah. Juga Al-Imam Abu Talib Al-Makki, pengarang kitab Qutul Qulub. Juga Al-Imam Sirajuddin, pengarang kitab Al-Luma'. Juga yang terkenal Al-Imam Al-Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, kemudian disyarahkan oleh Kiai Ihsan Jampes berjudul Sirajut Talibin. Nah, ini tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki membahas 3 konsep: takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli yaitu mencari tahu penyakit hati kita. Ketika penyakit ini sudah diketahui, penyakit hati, sombong, takabur, ria, iri hati, ujub, dan berbagai macam penyakit hati, kita harus cari tahu dulu di hati kita ini kita berpenyakit apa. Karena tidak mungkin bisa mengobati terkecuali harus kita ketahui penyakit kita terlebih dahulu. Kalau kita berobat kepada dokter, sebelum dokter memberikan obat kepada kita, pasti dokter bertanya diagnosa penyakitnya terlebih dahulu. Sakit apa? Oh, ini sakit ini, baru dikasih resep obat. Hati kita seperti itu. Tidak mungkin bisa kita obati hati kita, kita sucikan hati kita, terkecuali terlebih dahulu kita harus tahu penyakit hati kita itu apa. Makanya Imam Ghazali mengatakan ilmu tasawuf fardu ainin ala kulli muslim. Belajar ilmu tasawuf, maknanya tasawuf akhlaki, itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kenapa hukumnya wajib? Karena la yakhlu ahadun minal amradil qulub. Karena gak ada seorang pun manusia selamat dari penyakit hati kecuali para nabi, para rasul. Jadi selama kita bukan nabi, selama kita bukan rasul, ada potensi kita kena penyakit hati. Walaupun itu ulama. Walaupun itu ulama, ada potensi penyakit hati. Imam Ghazali menyatakan demikian. Selama kita ini bukan golongan para nabi, para rasul, maka selama itu juga yang namanya kita manusia biasa, kita punya potensi terkena penyakit hati. Makanya ilmu ini hukumnya wajib. Abu Hasan As-Sazili mengatakan, man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la yash'ur. Siapa yang tidak mau
mempelajari ilmu ini, ilmu tasawuf akhlaki untuk mensucikan hatinya, dikhawatirkan dia senantiasa melakukan dosa besar tapi dia tidak sadar. Mata musiran alal kabair, dan ketika dia meninggal membawa dosa besar dan dia tidak menyadari sedang membawa dosa besar. Yang dimaksudkan dosa besar ada dosa-dosa batin, dan dia tidak membersihkan penyakit-penyakit itu terlebih dahulu. Sombong dosa besar, iri hati dosa besar. Bahkan Nabi katakan iri hati ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ibadah kita yang begitu hebat, kebaikan kita yang begitu luar biasa, namun dalam hati kita ada penyakit iri hati kepada seseorang, maka kata Nabi apa? Amalanmu dimakan habis, bagaikan kayu bakar dibakar. Kayu bakar yang bertumpuk-tumpuk tingginya, ibaratnya itu amalan kita, amal ibadah kita. Ketika dibakar dia menjadi apa? Habaan mansura, jadi debu. Begitulah gambaran amalan kita jika ada penyakit hati. Dan ini bukan hanya hasad, seluruhnya. Kibir, ujub, ria, ini semua merusak amal kita. Itu yang dimaksud oleh Abu Hasan Sazili. Kalau kita tidak memperhatikan hati kita, penyakit hati kita, kita tidak bersihkan dia, kita meninggal membawa dosa. Dosanya dalam hati. Imam Ali mengatakan dosa yang di hati lebih besar daripada dosa fisik. Ada kalanya fisiknya taat tapi hatinya maksiat, kata beliau dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Fisiknya taat, sholat, ibadah, tapi hatinya kotor. Ya, dia hasad sama orang. Ya, dia walhasil banyak. Dia pamer dalam amal. Itu pernyataan dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, Al-Habib Syekh Al-Idrus, wafat di India. Beliau mengatakan ada kalanya fisik taat kepada Allah, namun di waktu yang sama hati maksiat kepadanya. Imam Ali mengatakan dosa hati akbar min dzunubil jawarih. Min dzunubil jawarih, dosa yang di hati itu jauh lebih besar daripada dosa fisik. Dua-duanya dosa, tapi kalau membandingkan dosa fisik dengan dosa hati lebih besar. Karena ada muncul sifat khianat, munafik, kelihatan baik tapi dalamnya nauzubillah. Dia mengambil sifatnya nifaq, satu sifatnya orang munafik. Itu. Aristoteles mengatakan man lam ya'rif, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, man lam ya'rif bidaihi lam ya'rif bi ilajihi. Kalau orang tidak tahu penyakitnya apa, maka selamanya dia tidak akan tahu obatnya. Itu yang dimaksud takhalli. Cari tahu dulu penyakitnya apa ya. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Orang yang selamat adalah orang yang membawa hati yang selamat. Di hari kiamat harta, anak turunan tidak memberikan manfaat ketika berjumpa dengan Allah. Orang-orang yang selamat di hari itu orang-orang yang bertemu dengan Allah biqalbin salim. Allah nyatakan dalam Al-Quran dengan hati yang selamat. Al-Imam Al-Alusi Al-Bughdadi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani fi Tafsirul Azim wa Sabil Mathani, beliau mengatakan makna qalbin salim adalah hati yang terbebas dari berbagai penyakit hati. Qalbin salim, hati yang terbebas dari berbagai penyakit hati. Kalau penyakitnya sudah ditemukan, baru kita hiasi. Kalau sombong, kita sudah temukan diri kita ada sifat sombong, kita buang kesombongan tersebut, kita ganti dengan tawadhu. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang rendah hati, mereka adalah hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila berjalan di muka bumi, hauna, merasa rendah hati. Orang-orang yang dibenci terbalik.
yaitu orang-orang la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau berjalan dengan cara berjalannya orang sombong. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat benci kepada orang yang sombong lagi congkak. Itu ilmu tasawuf akhlaki. Jadi ilmu tasawuf akhlaki kita orang awam bisa belajar, malahan wajib. Itu wajib. Yang isu-isu mengatakan jadi gila belajar ilmu tasawuf itu isu yang keliru. Itu belajar tasawuf falsafi, bukan tasawuf akhlaki. Dan dia belajarnya tanpa bimbingan guru. Kaidah mengatakan orang yang tidak punya guru, gurunya syaitan. Fasyaikhuhu syaitan, gurunya adalah syaitan. Kemudian yang ketiga tajalli. Tahalli, tajalli. Maka dia memunculkan itu asrar atau amalia dalam hidupnya. Dia praktekkan akhlak yang baik tersebut di dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang baik. Ruwiya bisanadin hasan, diriwayatkan dengan sanad yang hasan, anil hasan, anil hasan, anil hasan, anil hasan. Inna jaddil hasan qal inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Hadis dengan sanad yang hasan, diriwayatkan oleh Hasan bin Sahal, mendapatkan hadis ini dari Hasan juga, namanya Hasan bin Dinar. Hasan bin Dinar mendapatkan hadis ini dari Hasan juga, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mendapatkan hadis ini dari Hasan juga, Hasan bin Ali. Kakeknya Hasan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu 3 ilmu penting. Ilmu akidah berbicara tentang intelektual akal, ilmu fikih bukti keimanan dengan amal fisik, ilmu tasawuf pembersihan hati. Kalau ini semuanya baik, insya Allah angkat kita jadi kekasih-kekasihnya. Allah haramkan neraka. Allah sebutkan dalam hadis qudsi, saya haramkan neraka bagi orang yang memiliki hati yang bersih, suci, lemah lembut. Dalam hadis qudsi, hati suci, bersih, layyin, lemah lembut, itu saya haramkan neraka kepadanya. Saya haramkan neraka kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Dalam kitabnya Idah Asrar Ulumil Muqarrabin disebutkan riwayat tersebut. Ilmu-ilmu tambahan, tadi 3 ilmu penting, ada ilmu-ilmu tambahan yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu ilmu yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Itu penting. Ilmu yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya ilmu sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Tidak mungkin kita bisa melahirkan cinta di dalam hati kita kalau kita tidak kenal. Kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana bisa kita cinta dan sayang kalau kita tidak kenal? Dan bagaimana mungkin kita bisa kenal Nabi kalau kita tidak pernah membaca biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya sirah itu salah satu ilmu yang sangat penting. Orang pertama yang menyusun kitab sirah nabawiyah namanya Abu Ishaq. Abu Ishaq orang pertama yang menyusun kitab sirah nabawiyah. Sirah secara bahasa artinya as-sunnah wa tariqah, jalan. Secara bahasa artinya jalan. Para ahlinya disebut dengan muarrikhun, para ahli sejarah. Baik sejarah secara umum dan sejarah biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara istilah daripada ilmu sirah nabawiyah adalah ilmun yabhathu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munzu maulidihi ila hina wafatihi, yaitu satu bidang ilmu yang membahas kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Itu namanya ilmu sirah nabawiyah. Beliau lahir kapan? Kita harus tahu. Beliau lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Pendapat yang kuat, ada khilaf. Tanggalnya khilaf. Harinya sepakat. Tanggalnya para ahli sejarah mengatakan tanggalnya itu khilaf, tapi harinya itu kesepakatan. Di tahun gajah.
Jadi beliau lahir hari Senin, wafatnya juga hari Senin. 11 tahun setelah beliau hijrah, usia 63 tahun. Di dalam riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, diriwayatkan dari Ibni Abbas mengatakan, wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnin, Nabi dilahirkan pada hari Senin. Kemudian wa ustun bi'a yaumal Itsnin, diangkat menjadi nabi hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinati yaumal Itsnin, beliau pergi hijrah keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal Itsnin, beliau tiba di kota Madinah juga hari Senin. Wa tufiya yaumal Itsnin, beliau wafat juga di hari Senin. Wa rufi'al hajar yaumal Itsnin, diangkat Hajar Aswad juga di hari Senin. Ini tentang biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan peristiwa hijrah, itu peristiwa yang sangat penting sehingga dijadikan sebagai tahun Hijriah. Tahun Islam itu menggunakan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun Hijriah itu ada bukan di masa Nabi. 17 tahun setelah hijrahnya Nabi, 17 tahun setelah hijrahnya, karena dibuat 17 Hijriah. Pada tahun 17 Hijriah atau 17 tahun setelah hijrahnya Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab memanggil para sahabat bermusyawarah untuk menentukan tahun Islam. Kalau bulan-bulannya sudah ada sejak dulu. Bulan-bulan itu sudah dikenal oleh bangsa Arab. Inna iddatasyhur indallahi 12 syahr. 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Tapi kalau tahunnya belum ada, maka dipanggil para sahabat, diminta pendapat, kira-kira tahun Islam itu kita gunakan peristiwa apa? Mulainya kapan? Begitu. Mulainya kapan dihitungnya tahun Islam? Sebagian sahabat mengatakan mulai di waktu lahirnya Nabi saja. Waktu Nabi lahir, disitulah awal hitungan tahun Islam. Sebagian mengatakan wafatnya Nabi. Mengatakan lagi Nabi waktu Isra wal Mi'raj. Semua usulan ini disampaikan. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau mulai dihitung dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini disepakati oleh para sahabat dan dijadikan tahun Islam menggunakan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang 1443 Hijriah, itu artinya 1443 Hijriah di masa Nabi pindah hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah yang lahir tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Ilmu sirah itu penting. Kemudian ilmu-ilmu penting lainnya untuk kita pahami firman Allah dengan baik dan benar, kita pahami hadis-hadis Nabi dengan baik dan benar. Kalau Al-Quran namanya ilmu tafsir atau ulumul Quran secara luas, khusus membahas makna-makna Al-Quran namanya tafsir Al-Quran. Tafsir artinya al-kashfu wal bayanu lil ma'anil maqbula wal maqsudah, membuka atau menjelaskan makna-makna yang diterima atau yang dimaksud. Itu secara bahasa arti daripada tafsir. Secara istilah tafsir adalah ilmun yabhasu fi bayani kaifiyati fahmi al-fadil Quran wa kashfu ma fihi min dalalatin wa ahkamin wa tarakib wa ma'anin, yaitu satu bidang ilmu yang membahas tentang penjelasan cara memahami setiap lafaz dalam Al-Quran dan membuka segala ilmu yang ada dalam Al-Quran berupa dalil-dalil, hukum-hukum, susunan-susunan kata dan makna-makna Al-Quran. Itu dinamakan ilmu tafsir. Ketika Al-Quran saja tidak cukup, harus belajar juga ilmu hadis. Ini khusus para ulama mujtahid wajib. Kalau kita orang awam dikatakan tidak wajib. Cukup yang tadi, yang wajib, yang 3 tadi itu. Akidah, fikih, tasawuf. Itu bagi kita semuanya hukumnya wajib. Tapi kalau mendalami tafsir, mendalami ilmu hadis, riwayah, dirayah, ilmu jarh wa ta'dil, asbabun nuzul, asbabul urud, ini enggak wajib. Kalau kita belajar semuanya, ini waktunya habis di situ. Enggak cukup.
Kita punya waktu belajar semua ilmu agama tidak cukup.